Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 12 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan loyal dan setia pada Yesus sampai akhir. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita memperlakukan mereka yang menyebabkan kita kecewa? Orang-orang yang menyebabkan kita sedih atau terluka. Apalagi kalau itu datangnya dari mereka yang dekat dengan kita, dalam relasi yang akrab dengan kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Dalam khotbah perjamuan terakhirnya, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Yesus membahas soal kesetiaan dan ketidaksetiaan dalam satu relasi. Yesus, dia sudah tahu sebelumnya bahwa salah satu muridnya sendiri akan mengkhianatinya. Karena Yesus sudah mengetahuinya, sebenarnya itu kemudian dapat membuatnya dengan mudah menjauhkan diri dari orang seperti itu, bahkan melindungi dirinya dari jalan yang berbahaya yang disebabkan oleh orang tersebut, bahkan dari lingkaran para muridnya, para rasulnya. Tetapi walaupun demikian, yang terjadi, Yesus melakukan yang sebaliknya. Dia melakukan yang sebaliknya. Yesus mengungkapkan cinta, dia mengungkapkan kasih sayang dan kesetiaannya kepada orang-orang yang menjadi miliknya. Bahkan dia ungkapkan itu juga kepada orang yang dikenalnya dan yang kemudian akan menusuknya dari belakang ketika kesempatan untuk itu tiba. Yesus dalam Injil kita dengar dia gunakan kutipan dari Mazmur bab 4 ayat 9 yang menggambarkan tindakan pengkhianatan dari teman terdekat, dari sahabat yang paling dekat, dari yang makan roti bersama dia. Saudara dan saudariku,
Dalam budaya zaman Yesus, seperti yang saya katakan di atas, relasi akrab, terutama dalam makan roti bersama, makan roti dengan seseorang itu merupakan isyarat persahabatan dan kepercayaan. Yesus memperluas dan membagikan persahabatan seperti demikian juga kepada Yudas. Tepat pada saat Yudas bersekongkol untuk mengkhianatinya. Ekspresi yang Yesus gunakan dalam Injil, mengangkat tumitnya melawan aku, memperkuat sifat yang kasar dari tindakan penolakan dengan kekerasan yang akan dia alami dari muridnya sendiri, yang dia kasih, yang dia cintai. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Dan itu terbukti dengan kesetiaannya yang begitu besar kepada mereka lewat mati di kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka cara baru hubungan dan persahabatan dengan Allah. Cara baru hubungan persahabatan dengan Allah. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa jika mereka menerima Dia, mereka juga menerima Bapa yang mengutusnya. Prinsip ini meluas ke semua hal yang menjadi milik Kristus dan yang berbicara dalam namanya. Menerima utusan Tuhan adalah menerima Yesus sendiri. Kehormatan besar dan tanggung jawab dari seorang Kristiani adalah berdiri di dunia untuk atau karena Yesus Kristus. Itu bagi kita orang Kristiani. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, sebagai duta-duta Kristus, kita dipanggil untuk berbicara tentang Dia dan untuk bertindak atas namanya. Pertanyaan buat kita, apakah Anda dan saya siap untuk berdiri bagi Yesus di kayu salib penghinaan, di kayu salib penolakan, di kayu salib oposisi, di kayu salib penderita? Apakah kita siap untuk terus bersaksi, untuk terus loyal dan setia pada Tuhan sampai akhir? Tuhan kuatkan kita dalam perjalanan iman kita itu, agar kita tetap setia, agar kita tetap loyal padanya sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu bagi kami yang senantiasa menyegarkan. Bantulah kami Tuhan agar kami terus loyal dan setia padamu. Semoga teladan hidup-Mu Tuhan menjadi berkat dan rahmat pembaruan bagi kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.